Hai, kembali lagi di program podcast BPK Penabur Cirebon, Kosmik Berbagi Inspirasi. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Untuk memperingati Hari Dokter 24 Oktober yang lalu, kami mengundang salah seorang alumni BPK Penabur Cirebon yang telah berhasil meraih impiannya, yaitu menjadi seorang dokter. Langsung saja kita perkenalkan Dr. Hans Christian Handoko. Halo Ibu. Halo Iya. Hans, apa kabar? Sehat Bu Santi, gimana kabarnya Bu? Puji Tuhan, baik juga. Hans, bisa dong menceritakan ya pengalaman, kan Hans ini alumni dari BPK Penabur ya. Betul Bu. Sebenarnya ada momen spesial apa sih yang diingat dari masa-masa sekolah dulu? Mas. Pertama saya memperkenalkan diri dulu kepada para penonton. Iya. Saya Dr. Hans Christian Handoko. Saya alumni dari BPK Penabur, dari SMPK, kemudian SMAK Penabur Cirebon. Nah, kalau kesan dan berbagai pengalaman ya Bu ya, tentunya kalau pengalaman-pengalaman semasa saya sekolah tuh dulu banyak banget dan tentunya pasti sangat berkesan semuanya tuh Bu. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu pada pihak BPK Penabur yang sudah mengundang saya. Terutama saya juga ingin berterima kasih kepada para guru-guru BPK Penabur yang sudah bekerja keras selama ini ya, turut andil juga dalam mendidik saya sampai saya sekarang bisa seperti ini juga gitu ya. Kalau soal pengalaman sendiri yang nggak pernah saya lupain ya, Bu. Kalau zaman SMP dulu nih. Ya, Bener Santi kalau inget tuh dulu ya, suka tidur di kelas loh yang inget dari Hans tuh. tidur. Sebenarnya lebih banyak pengalaman saya tuh sebenarnya kalau zaman sekolah tuh pengalaman buruk. Makanya aduh jangan sampai ditiru ya. Cuma boleh dikenang cuma untuk pembelajaran aja gitu ya. Kalau zaman SMP tuh saya inget banget zaman sering razia rambut tuh Bu. Sama Bu Budi tuh saya sering banget kan kena razia rambut nih. Kamu kalau sekarang rambutnya udah rapi. Kalau zaman dulu udah nggak akan kena kalau sekarang ada razia. Dulu zaman dulu kan masih anak-anak itu kan rambutnya panjang gitu. Terus kan jambangnya tuh pasti diguntingin terus sama Bu Budi. Nah itu saya sampai bawa gunting sasak sendiri. Sampai sekarang tuh guntingnya masih di Bu Budi. Masih di Bu Budi? Masih di Bu Budi sampai sekarang. Mau diambil kan di sekalian? Enggak. Waktu itu masih inget aja Bu Budinya. Terus kalau zaman SMA itu lebih, dulu pernah bolos satu kelas tuh Bu. Jadi waktu itu ada perbedaan waktu satu hari ujian. Jadi udah selesai duluan ujian tapi masih disuruh masuk. Itu kita benar-benar satu kelas banget, 25 orang tuh kabur ke Dufan. Itu jangan ditiru. Itu besoknya langsung dihukum Pak Ubro sekelas tuh. Sebenarnya itu kan pengalaman-pengalaman yang kurang bagusnya ya, untuk lucu-lucuan aja, jangan ditiru oleh adik-adik semua. Kalau pengalaman yang bagusnya sih yang paling saya ingat selama masa sekolah di BPK tuh menjelang mau event tuh Bu. Kalau mau ada pensi, mau ada festival drama ya, itu tuh paling semangat. Paling inget lah masa-masa itu, sampai inget tuh tahun pertama saya seru banget. Jadi tahun pertama saya tuh bikin acara apa tuh semua masih ingat sampai sekarang gitu loh. Itu berkesan banget sih menurut saya. Dan itu tentunya membawa ini ya, maksudnya kontribusi kan untuk menambah keterampilan hidup juga kan. Betul, kan selain pelajaran-pelajaran yang ada ya. Iya, jadi banyak lah nilai-nilai yang dapat selain dari akademis aja gitu, dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, kalau yang untuk pengalaman tidur di kelas nih Has ya, Ibu penasaran nih kira-kira nih, kira-kira nih di SMA sampai kuliah ke bawah nggak tuh kebiasaannya? Sebenarnya sejujurnya ini lagi-lagi ya jangan ditiru. Jadi saya di sini tuh cerita ada pengalaman sisi buruknya lah. Tapi itu bukan untuk ditiru, bukan untuk dibanggakan. Saya juga malu punya pengalaman seperti itu. Cuma ini untuk pembelajaran gitu. Proses bagian itu merupakan suatu bagian proses. Jadi nggak apa-apa kita ingat, kita kenang, tapi jangan untuk diulang dan jangan ditiru seperti itu. Jadi dulu tuh Bu, kalau zaman saya SMP, SMA ya, saya datang sekolah itu sebelum mulai renungan pagi, kan ada renungan pagi Sebelum mulai renungan pagi itu saya pasti taruh tas di lantai, saya tidur. Kita tolong teman bangunin sebelum guru datang ya kan. Wah, ini buka aib nih. Iya, itu makanya jangan ditiru. Nah, itu sampai SMA masih. Ketiduran di kelas itu sampai SMA masih. Sampai kuliah sebenarnya masih. Cuma di sini ada yang perlu digarisbawahi. Jadi sama-sama meski sering ketiduran, baik di masa sekolah maupun masa kuliah, tapi itu penyebabnya tuh beda. Kalau semasa sekolah lebih sering ketidurannya tuh karena terkesannya nggak bisa ngatur waktu, nggak bisa membagi waktu. Jadi main sampai pagi, olahraga sampai malam gitu kan, capek, tidur begadang, paginya di sekolah ngantuk. Kasarnya nggak jelas. Kurang bijak lah mengatur waktu. Kalau di kuliah itu lebih karena aktivitasnya terlalu padat dan semuanya jadi skala prioritas. Kegiatan itu penting semua gitu. Jadi ada belajar, ada basket, ada ngerjain tugas, ada kegiatan lain gitu kan.
sampai larut malam begadang, akhirnya kalau kelas pagi ngantuk ketiduran. Tapi sebenarnya tetap nggak boleh. Jadi itu nggak baik dan nggak bisa dijadikan alasan. Betul. Untuk kayak saya aktivitasnya banyak, saya capek, saya tidur wajar dong, atau saya kerja bantuin orang tua. Itu tetap salah. Cuma ya tadi balik lagi, semua itu merupakan suatu proses ya. Yang penting kita sadar kita salah dan kita mau belajar untuk berubah gitu. Betul. Jadi lebih baik ya, lagi gitu. Jadi dijadikan pelajaran aja gitu, Bu. Betul. Jangan untuk ditiru. Kesalahan juga sebenarnya bagian dari proses belajar ya. Nah iya itu, jadi gitu. Kasarnya sekarang ya bukan saya bangga dengan aib saya, bukan. Iya. Sekedar sharing-sharing aja gitu, biar jadi barangkali untuk adik-adik sekarang yang sekarang suka tidur atau apa gitu ya, jadi jangan suka minder juga gitu. Cuma maksudnya jangan dibanggakan juga gitu. Maksudnya, salah itu perbuatan salah. Nah, maksudnya kalau bisa dia diberhentikan jangan dilanjutkan gitu. Karena ada pengalaman nih ya. Kalau bisa membalikan waktu sih mau berubah kan sebenarnya dari zaman SMP ya. Sebenarnya nggak usah tidur gitu, jangan sampai tidur gitu. Ya pasti lebih baik hasilnya lebih baik pasti. Iya. Nah, berikutnya nih, berarti Hans ini bisa dikatakan masa-masa remajanya di BPK Penabur nih ya. Betul, Bu. Dari SMP sampai SMA 6 tahun. Iya, lumayan ya, waktu yang cukup panjang kan, 6 tahun itu bukan singkat ya. Nah, untuk seorang Hans sebagai alumni BPK Penabur nih, apa sih harapan dari Hans untuk BPK Penabur ke depannya? Kedepannya ya. Tadi yang pertama, balik lagi saya ulang seperti pernyataan saya pertama, saya berterima kasih bisa diundang ke acara ini ya, khususnya untuk para penonton semua juga, dan khusus semua staf BPK Penabur juga. Saya tidak sungkan-sungkan lagi mengucapkan terima kasih sekali lagi ya, karena menurut saya BPK Penabur ini sangat berjasa juga buat hidup saya bisa sampai di titik ini gitu ya, Bu. Iya. Yang pertama, saya sebagai alumni BPK Penabur Cirebon bangga banget bisa menjadi bagian dari BPK Penabur sampai saat saya lulus dan saya bersekolah juga keluar kota, tepatnya di Fakultas Kedokteran Maranatha juga. Saya bilang sih dari BPK Penabur Cirebon gitu. Semua juga alumninya berkelas semua, berkualitas gitu. Berbobot lah. Jadi malah terkadang jadinya beban buat saya, kayak waduh, saya takut malu-maluin nanti nggak seperti senior-senior saya yang lain gitu. Membawa nama baiknya BPK Penabur itu berat karena sangat berprestasi gitu ya. Nah, kalau pesan-pesannya tadi atau apa Bu yang harus disampaikan? Harapannya ya. Pertama, menurut saya sejujurnya BPK Penabur dari zaman saya juga udah yang terbaik lah menurut saya. Tapi jangan hanya puas sampai di situ gitu. Jadi jangan terlena kayak memikirkan sudah di atas angin atau apa gitu ya. Tetap apa yang menjadi kelebihan dari BPK Penabur itu dipertahankan. Hal-hal sisi positif dari BPK Penabur seperti misalkan banyak kegiatan tadi ya Bu, kayak rutin kesiswaannya tuh Bu. Pensi, ada momen Wismaf dan lain-lain. Menurut saya itu sangat melatih banget untuk siswa, apalagi untuk siswa-siswi yang suka di bagian itu Bu, bagian seni non akademis gitu. Mereka tuh punya wadah, bisa menyalurkan bakat mereka. Mereka yang suka nyanyi, suka main musik, suka dance gitu, drama gitu ya. Tetap jadi bisa menyalurkan juga untuk mereka adik-adik yang punya prestasi di non akademis, atlet-atlet tuh tetap didukung gitu ya. Olahraganya ya baik apapun itu, mau catur, kayak basket, renang, badminton, semua difasilitasi. Jadi BPK Penabur tetap maju dan jadi yang terbaik. Amin. Kayak gitu sih ke depannya. Jadi tetap mempertahankan lah. Jadi apa yang bisa dipertahankan, apa yang kurang tetap ditambahkan gitu. Jadi evaluasi, membenahi dari apa yang masih dapat ditambahkan seperti itu. Kalau yang terbaik sampai saat ini menurut saya juga masih merupakan sekolah yang terbaik. Terima kasih Hans ya. Oke Hans, kita akan melanjutkan obrolan kita, tapi setelah jeda berikut ini ya. Tetap bersama kami. Karena sesi berikutnya kita akan lebih mengenal Dr. Hans Christian Handoko. Situasi yang mengharuskan anak untuk belajar dari rumah adalah tantangan bagi semua penyelenggara pendidikan. BPK Penabur selalu berusaha memberikan pelayanan yang maksimal. Terlebih dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Bergabunglah dan jadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur Cirebon untuk menjadi generasi BEST.
Kembali lagi bersama kami di Cosmic Berbagi Inspirasi. Masih bersama tamu spesial kita, Dr. Hans Christian Handoko. Hans, lanjut ya. Lanjut Bu, boleh. Tadi kan udah cerita nih ya dari masa-masa SMP, SMA, ya keseruan-keseruan yang ada. Bahkan tadi Hans sudah cerita juga bahwa sebenarnya banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan nih di masa-masa sekolah ya. Banyak banget Bu. Ya, tapi maksudnya semua itu melengkapi pengalaman hidup Hans gitu ya. Maksudnya Hans akhirnya kan sadar juga kan ya. Nah, Ibu Sandi ini penasaran nih ya, setelah masa SMA itu usai kan Hans ini melanjutkan ke kedokteran Maranatha ya? Iya, betul. Nah, itu tuh sejarahnya gimana sih Bu? Kepo nih mau tahu. Ceritanya gitu ya Bu ya? Ceritanya yang melatar belakangi ini apa? Karena emang pengen jadi dokter, apa disuruh orang tua, atau ada alasan lain sih gitu? Bisa ceritain ya? Jadi ini jujur banget kok. Jadi ini nggak benar-benar nggak mengada-ngada. Jadi saya cerita di sini apa adanya. Iya. Sejujur-jujurnya banget. Iya. Saya tuh nggak, yang pertama orang tua nggak ada sama sekali mengarahkan. Jadi karena tipikal orang tua saya tuh lebih memberi kebebasan, tapi apa yang kita pilih itu ya harus bertanggung jawab dengan pilihan kita. Jadi bebas, jangan bablas. Bebas tapi jangan bablas, betul. Jadi tetap terkontrol. Iya. Tapi kita dikasih pilihan. Kalau cita-cita sendiri sebenarnya nggak ada cita-cita sama sekali jadi dokter tuh nggak ada. Oh iya. Jadi sejujurnya kenapa? Sebenarnya sejujurnya itu coba-coba Bu. Jadi benar-benar coba-coba. Iseng, bener-bener iseng. Karena gini, saya mau masuk teknik sipil, hitung-hitungan tuh nggak suka dan nggak bisa juga menurut saya bukan ke arah sana. Mau masuk yang kepake kayak hukum gitu, kayak dari atau PR gitu, public relation tuh bingung juga nanti, kayak masih kurang bingung, masih belum ada gambarannya gitu ke depannya harus gimana jadi enggak lah. Ekonomi maksudnya kayak terlalu umum gitu kan. Jadi waktu itu saya bener-bener coba-coba. Ini bener banget coba-coba karena Maranatha itu buka jalur PMDK, jalur yang tanpa tes itu kan Bu. Nah di situ saya coba daftar. Nah, dalam hati saya itu saya udah mengatakan, dan saya bilang ke orang tua juga waktu itu, ini saya mau daftar kedokteran boleh nggak? Minta izin dulu dong. Karena kan yang bayarin orang tua. Saya kan waktu itu nggak berpenghasilan juga. Oke, boleh didukung. Nah tapi waktu itu saya bilang nih, tapi ini dengan catatan loh ya, saya masuk kedokteran ini iseng dulu nih, Mah, Pak. Kalau seandainya saya keterima PMDK ini, berarti memang sudah jalannya, atau bahasa Cirebonnya mah sudah wayahna gitu ya. Kalau seandainya saya nggak keterima, saya nggak mau mencoba jalur yang tes, dan saya nggak mau coba daftar kedokteran di fakultas lain juga. Jadi saya benar-benar cari jurusan lain gitu. Pindah gitu. Bener nggak mau. Jadi kasar benar-benar iseng dulu. Dan ternyata di situ keterima PMDK-nya. Saya juga bingung gitu ya. Padahal secara kualifikasi kayaknya saya nggak, maksudnya nilai rapot saya kan bukan yang dulu kan pernah dijelasin kan dari Pak Adi, Pak Ubro juga. Kalau untuk menerima PMDK itu biasanya mereka melihatnya grafiknya yang naik terus. Jadi katakanlah nggak yang ranking 1 tapi dari ranking 8 naik ranking 7 gitu kan. Dengan situ penurunan loh. Dari nilainya nurun. Karena kan SMA kan fokus basket gitu kan. Cuma mungkin karena ada prestasi di luar itunya juga yang dilihat kan mungkin ya. Pendukung ya. Nah, jadi ceritanya setelah dinyatakan diterima di Fakultas Kedokteran, disitulah titik baliknya. Jadi disitulah saya secara pribadi mulai berpikir gitu, masa depan saya ini, saya berarti harus jadi dokter. Saya memutuskan saya masuk kedokteran berarti saya harus keluar dan lulus sebagai dokter. Bukan sekedar dokter yang biasa gitu ya. Kasar mungkin bahasa sekarang mah bukan yang abal-abal, bukan yang dokter kaleng-kaleng gitu. Yang berkualitas. Maksudnya gitu. Yang benar-benar nanti mengabdi ke masyarakat. Jadi beneran bisa berguna lah, bukan hanya sekedar gelar gitu. Jadi di saat saya memutuskan di situ keterima, di saat itu juga saya memutuskan oke, sekarang saatnya saya harus fokus. Kasarnya apa yang udah berlalu, zaman saya sekolah dulu, malas-malesan segala macam main, saya harus tinggalin. Tapi basket nggak saya tinggalin. Saya tetap maksudnya itu saya cinta banget sama basket, suka banget sama basket, saya tetap jalanin gitu. Karena kan basket juga kan sesuatu yang positif. Positif juga gitu. Betul Bu. Jadi di saat itulah titik baliknya Bu. Saat keterimanya itu. Jadi saat dinyatakan lulus nih PMDK, diterima PMDK-nya. Itu benar-benar ya, maksudnya Hans mengalami perubahan dari mindset gitu. Jadi sebenarnya ada satu sisi sedih di situ. Karena saya mikir saya takut saya nggak bisa basket lagi. Jadi waktu itu saya cerita ke pelatih basket saya, cerita juga waktu itu kan saya dekat banget sama pengurus GMC saya itu Liwan tuh, saya di situ cerita saya sampai nangis gitu, kayak saya takut saya nggak bisa basket lagi gitu. Sedangkan
Ya saya tuh dari Hobi 3 tahun ya, terakhir ya, maksudnya. bukan hobi aja gitu Bu, justru ambisi banget basket itu. Oh, Saya dulu zaman SMA seminggu tuh bisa 6 kali sampai 7 kali hampir Wih. setiap hari. luar biasa ya. Kayak gitu. Sedangkan saya mau masuk kuliah kedokteran yang notabene paling seminggu cuma sekali, Iya, 2 kali. Jadi iya. kayak takut nggak siap gitu. Iya, iya. Tapi di situ saya udah konsekuensi yang harus saya bayar, saya mau Iya. jadi dokter. Gitu sih Bu. Paling Oh, ceritanya mah. seru juga ya, maksudnya tuh berarti dari Ada dilemanya sebenarnya tuh Bu. Iya. Sebenarnya berarti awal mulanya karena coba-coba Benar-benar iseng coba-coba. itu ya, tapi akhirnya dari coba-coba itu mengubah hidup seorang Hans Christian Handoko ya. Dari yang tadinya main-main gitu ya Main-main dalam terlalu santai lah. Iya, terlalu santai dalam Nggak, belajar ya. iya. Akhirnya jadi bisa lebih serius, Fokus lebih gitu ya, Bu, ya. fokus, lebih baik lagi ya. Bahkan katanya nih Ibu Santi dengar malah Hans ini lulusan terbaik ya dari Maranatha nih kedokteran. Mungkin bisa lebih diceritakan langsung kan dari narasumbernya nih ya. Iya. Jadi biar nggak Bu Santi ini cuma denger-denger aja, tapi coba dong Oh. ceritain gimana sih sebenarnya prestasi apa aja yang sudah Chris dapat selama kuliah gitu tuh. Jadi kalau zaman kuliah Ibu, kan kuliah kedokteran itu ada 2 tahap. Ya. Tahap yang pertama sarjana kedokterannya, itu ya nanti dapat gelar sarjana kedokteran, dan tahap kedua itu koas kita sebutnya, program profesi. Ya. Nah, jadi semasa saya kuliah ini, Iya. jadi ceritanya masih jadi anak kampus lah. Iya. 3,5 tahun itu 7 semester, saya nggak jadi yang lulusan terbaik. Tapi Iya. di situ dapat IPK cum laude. Nah, tapi waktu zaman kuliah itu dapat banyak prestasi dari basket. Iya. Jadi hampir mungkin kalau zaman kuliah ada 6 atau 7 kali itu juara liga kedokteran yang nasional. Itu ada 3 kejuaraan basket kali. itu, ya. Jadi kedokteran tuh ada liga kedokterannya sendiri Iya, khusus. iya. Ternyata nggak sesuatu Nggak, ya. jadi nggak Tidak seperti tidak seperti yang ketakutan ya. ketakutan. Justru, ada kedokter, ada basketnya juga Iya, gitu. iya, iya. Meskipun nggak sebergengsi liga mahasiswa nasional Iya, gitu kan, iya. yang Tapi kan ya tapi lumayan tetap yang lah penting mah basket Bu. menyalurkan kan, Yang penting iya. basket dan kompetisi. Jadi jiwa bersaingnya tuh masih bisa Iya, benar, disalurkan gitu kan. Terus puji Tuhan juga dapat beberapa kali itu Inspire Student dari Maranatha, jadi penghargaan dari Universitas Maranatha Iya, iya. kepada mahasiswa yang berprestasi. Jadi kayak mahasiswa berprestasinya lah gitu. Namanya kalau di Maranatha itu Inspire Student. Dan memberi inspirasi iya, ya untuk mahasiswa yang jadi, lain gitu ya. Betul. Dan waktu wisuda itu dapat best portfolio di periode wisuda saya. Iya. Nah, waktu masuk ke pendidikan profesi yang 2 tahun itu, puji Tuhan dapat jadi lulusan yang terbaik. Jadi lulusan yang terbaik, IPK-nya yang tertinggi, dan Iya, iya. ujian negaranya waktu itu yang tertinggi juga. Ujian kompetensi dokteran tertinggi di Maranatha. Basket masih tetap, prestasi masih lanjut Oke, sampai itu masih. Oke. Jadi jelas nih ya sekarang dengar langsung dari Hansnya nih ya. Maksudnya selama ini kan Ibu cuma dengar-dengar aja itu Iya. alumni kita loh lulusan terbaik gitu. Iya, Bu. Kalau sekarang jadi lebih paham lah, untuk Ibu pribadi juga jadi nambah wawasan nih. Oh, ternyata kedokteran tuh ada beberapa tahap ya. Betul, Bu. Ibu dulu kiranya tuh kuliah 6 tahun aja gitu, Bu, ya. Udah Enggak. gitu. Oh. Dan yang sebenarnya prestasi sebenarnya waktu itu sampai lupa. Waktu itu juga sebenarnya pernah juara ini sih, olimpiade, Iya. masuk final olimpiade kedokteran gitu kan sekali. Olimpiade namanya Respina. Tapi sebenarnya yang paling saya berkesan Bu, kalau saya boleh sampaikan cerita. Ya, boleh banget. Eh, Iya. Zaman saya kuliah, jadi Bu, di sini jangan mikirnya berarti seorang Hans yang dulunya nggak suka belajar gitu ya, tiba-tiba jadi seorang dokter dengan lulusan terbaik tuh, jangan dipikir saya tuh meninggalkan semua aktivitas saya gitu loh. Iya, Saya nggak mau teman-teman tuh, adik-adik semua tuh meninggalkan apa yang mereka cintai, hobinya. Yang suka basket kasar, jadi kalau mau jadi dokter nggak bisa basket lagi. Bukan Jadi kayak gitu. apa istilahnya itu Jadi cupu gitu jadi ya. jadi enggak. Justru saya tetap basket, Iya, dan justru iya. basket tuh jadi prestasi yang paling saya banggakan selama saya kuliah tuh. Karena gini Bu, zaman saya kuliah itu ya, saya bersyukur banget sih punya. Maksudnya saya kuliah di Maranatha, Iya. berarti memang jalannya gitu ya, ditempatkan di Maranatha. Iya. Saya ketemu teman-teman saya yang kasarnya teman-teman yang mau sama teman-teman belajar saya tuh sama-sama mau belajar bareng dan mau basket bareng. Jadi klop banget lah saya sama teman-teman kuliah saya itu. Jadi dulu zaman saya tanding itu, kalau tanding itu kan di Jakarta Bu. Tanding basket nasional tuh di Jakarta. Sebenarnya kita dikasih keringanan untuk izin, katakanlah izin seminggu untuk tanding gitu ya. Iya. Tapi saya dan teman-teman memilih tidak menggunakan izin itu. Jadi saking takutnya ketinggalan pelajaran. Iya. Jadi bagaimana cara kita menyiasatinya? Kita pulang pergi tanding Bandung Jakarta tuh selama luar seminggu. biasa. Dan kita minta ke panitia untuk jadwal yang paling malam. Jadi katakanlah tanding itu jadwal paling malam jam 8 atau jam 9 malam. Iya. Itu kita minta ke panitia, sampai sering ribut sama panitia. Mungkin Maranatha dicapnya kayak terlalu rewel atau apa gitu ya. Iya.
Itu nggak masalah, yang Minta penting dapat perlakuan khusus, minta perlakuan ya. khusus gitu kasarnya. Karena ya memang biar balance ya, Balance, semua jalan. Jadi semua ya. jalan gitu, Bu. Jadi pagi itu kita masuk kuliah dulu, Bu. Iya. Kalau sampai ada kegiatannya yang lewat dari jam 1 siang, itu baru izin. Jadi izinnya nggak terlalu banyak kan. Iya. Jadi jam 7 sampai jam 1 kegiatan dulu. Ada praktikum ya praktikum. Ada ujian. Iya. Oke ya normal. Normal gitu dulu ya, kegiatan normal, nggak ganggu. Iya. Paling kalau yang benar-benar izin ya di atas jam 1 tadi. Iya. Karena kan di atas jam 1 paling sisa 1 kelas gitu. Setelah itu kita pulang pergi, nyetir ke Jakarta, biasa tanding. Dari tanding malam, pulang lagi sampai Bandung biasa subuh jam 3 tuh tidur 2 jam 3 jam sampai jam 6, jam 7 kuliah lagi terus gitu sampai seminggu. Luar biasa Dan itu perjuangannya. Hampir 10 kali, maksudnya beberapa kali kita juara tuh semuanya kayak gitu. Jadi kayak berkesan banget sih selama saya kuliah tuh. Dan ya itu tadi. Karena itu seneng sih ya. Senang memang hobi, jadi nggak iya, merasa beban. Iya. Dan tadi balik lagi ya, prestasi basketnya kan saya bisa sampai seperti itu juga bakalnya dari BPK Penabur. Selama saya SMP latihan di BPK Penabur, SMA juga. Dengan klub GMC juga Cirebon gitu ya. BPK Penabur tuh bukan hanya di akademis aja ya Hans ya, maksudnya Hans sendiri nih sebagai bukti ya salah satu alumni merasakan bahwa BPK Penabur tuh konsen di non akademis juga. Iya ya, dalam non akademis juga ya. BPK Penabur ya kan bekerja sama dengan klub GMC Cirebon itu kan. Iya. Positif banget sih menurut saya. Untuk seorang Hans itu sangat-sangat berjasa itu ya. banget. Berperan besar gitu besar. ya. Oke. Nah, berarti ketika menjalani itu ya luar biasa ya Hans ya, maksudnya dalam hal waktu, dalam hal tenaga, pikiran, ya ekstra ya, maksudnya di situ untuk kedokterannya juga Hans concern, untuk basketnya juga concern gitu ya, jadi bisa jalan bersama dan ya memang akhirnya bisa lulusan terbaik kan ya, hebat ya. Ya, berkat aja sih Bu. Jadi Hans dari cerita nih yang udah tadi Hans sampaikan ya, perjuangan segala macem gitu lah, pokoknya seru gitu ya. Sebenarnya poin penting atau tantangan apa sih yang Hans hadapi untuk meraih capaian sampai saat ini gitu tuh, yang bisa mungkin nanti memberikan inspirasi ya untuk yang melihat tayangan kita saat ini. Kalau saya boleh berpesan ya, ini kan di sini kita lebih ke sharing-sharing gitu. Jadi saya juga sebenarnya bukan gimana enggak, saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar aja gitu. Mungkin pertama kalau bagi saya, pesan saya untuk teman-teman semua, kita harus menentukan prioritas dulu. Prioritas pertama. Jadi kita mau seperti apa tuh kita yang menentukan sendiri. Kita punya pilihan bebas. Jadi di sini contohnya kalau saya ambil pelajaran dari kisah saya misalkan seperti ini Bu. Saya mau jadi dokter, hanya sekedar dokter, lulus tepat waktu, oke, nggak masalah, nggak ada yang salah kok, boleh, betul. Itu hak kita. Atau mau jadi dokter dengan banyak prestasi, nggak masalah. Tapi ya tadi pasti konsekuensinya akan lebih banyak perjuangan, lebih berat gitu, pengorbanannya. Atau bagi teman-teman mau menjadi dokter sambil kerja gitu, bisa banget. Semua tuh bisa, tergantung prioritas kita apa. Nah, setelah kita tahu prioritas kita apa, ya nanti dari setiap prioritas itu yang kita tentukan, semua tuh punya tantangannya masing-masing. Ya katakanlah yang sambil bisnis gitu kan. Cuma kalau saya kan memilih, saya mau jadi dokter, mau yang berprestasi gitu. Jadi ya teman saya ada kok Bu, yang sambil bisnis tuh ada jalan. Tapi ya tadi mungkin karena fokusnya rada terpecah juga, jadi ya di kedokteran juga pinter. Cuma jadi kurang maksimal. Cuma nggak masalah sebenarnya. Yang penting toh udah di dokter juga dan bener juga kok, maksudnya bisnis juga jalan gitu. Sebenarnya kan juga jalan. Iya, semua tuh tidak terukur dengan IPK atau apa, itu mah sebenarnya hanya karena bonus ya Bu ya. Lebih ke bonus gitu, atau mungkin bagi pribadi yang ambisius atau punya daya, maksudnya kayak daya bersaing mungkin kayak kepuasan tersendiri gitu. Sebenarnya nggak dituntut harus seperti itu, nggak masalah kok. Toh sama-sama jadi dokter juga, dan saat kita praktek juga nggak ditanya IPK-nya gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi setelah kita tahu prioritas itu, semua tuh punya tantangannya. Kalau menurut saya pribadi, apapun itu prioritas kita, apapun yang kita pilih, semua tantangannya kalau bagi saya itu lebih ke bagaimana kita mempertahankan niat dan konsistensi kita. Nah, betul. Untuk mencapai tujuan itu. Jadi katakanlah kayak tadi, mau seperti pilihan A, mau seperti pilihan B, mau seperti pilihan C, semua pasti ada kesulitannya masing-masing. Tapi semua kesulitan itu kita pasti bisa melewatinya kalau kita punya niat
dan ketekunan tadi. Konsisten Nah, ya, konsisten kuncinya tadi. sih ya di situ. Nah, sekarang tantangannya bagaimana? Tantangannya bagaimana mempertahankan konsistensi kita tadi. Iya, benar. Karena kan kita tidak hanya bicara sehari 2 hari. Iya. Enggak kayak saya mau jadi dokter berprestasi. Sekarang belajar 24 jam, besok jadi. Iya, Sebenarnya bukan kayak gitu. Benar, proses ada Proses waktu, bertahun-tahun. Ya. Betul. Selama bertahun-tahun itu banyak. Seperti saya memutuskan seperti ini, banyak waktu yang saya korbankan. Waktu main, waktu istirahat yang saya pasti lebih sering bergadang, waktu kumpul sama keluarga, cara bisa liburan atau apa, saya nggak liburan, banyak kegiatan. Waktu main sama teman, sama pacar gitu, kasarnya teman bisa banyak nongkrong, main, nonton apa, saya lebih terbatas waktunya. Itu semua konsekuensi. Nah, itu kan jangkanya panjang, Bu. Mungkin kasarnya sama aja kayak saya kasih gambaran umumnya mungkin bagi teman-teman yang masih sekolah biar nggak terlalu berat bahasanya gitu ya. Kayak kalian mau diet nih. Diet itu tidak kalian capai dengan hanya sehari 2 kali. Kalian tidak makan 24 jam langsung kurus, enggak. Betul. Semua perlu proses. Nah, katakanlah kalian itu diet pantang, batasin kalori masuknya. Tahan sehari 2 hari, setelah itu bablas. Tergoda nggak bisa mempertahankan, nggak kuat niatnya, nggak berhasil dietnya. Sama juga seperti yang saya tadi ceritakan. Seperti itu kalau diibaratkan, Bu. Jadi bagaimana kita mempertahankan tadi supaya kalau kita diet itu jangan sampai makan berlebihan, makannya dibatasin. Sama aja kita jangan sampai kita main kebablasan, jangan sampai kegiatan di luar yang tanggung jawab utamanya kelebihan gitu. Betul. Dipertahankan terus konsisten selama masa pendidikan kita sampai selesai, dan ya memang berat tapi nggak kerasa saat kita udah sampai kayak wah udah selesai. Ternyata udah sampai garis finish. Saya sampai sini, saya sudah finish gitu. Iya. Gitu. Berarti itu ya Hans ya, maksudnya untuk adik-adik mungkin ya yang masih berjuang meraih impiannya gitu ya, bahwa ya konsisten itu penting banget ya. Maksudnya untuk seorang dokter Hans itu sangat terasa banget ya efek dari sebuah konsisten konsistensi dan niat tadi. Dan tadi ada yang ketinggalan juga, jangan lupa selalu dibarengi dengan ya iman. Jadi apapun iman kalian sambil berdoa apapun yang kalian kerjakan agar selalu disertai dan diberi izin untuk kesuksesan. Jadi sebenarnya kesuksesan itu ya sebenarnya hanya titipan lah. Sebenarnya bukan karena kehebatan kita, namun karena anugerah gitu. Kasarnya kamu dititipin berkat, kamu bisa jadi seperti apa, kamu dititipin apa, ya itu semuanya titipan gitu loh. Jadi bukan karena kehebatan kita sebagai manusia gitu loh. Oke. Untuk berikutnya nih Hans. Kalau sekarang nih ya Hans kan sudah ini ya, sudah resmi kan, maksudnya udah dapat izin praktek gitu kan ya. Kalau boleh tahu sekarang sudah praktek di mana nih Hans? Sebenarnya kalau izin praktek untuk praktek sendiri itu belum, Bu. Jadi memang sudah jadi dokter umum, sudah resmi bergelar dokter, sudah disumpah juga. Cuma kalau dokter umum itu setelah lulus itu ada masa baktinya kepada negara gitu ya, kepada daerah itu 1 tahun. Masa baktinya itu kita sebut masa internship. Gitu. Jadi udah dokter umum, udah praktek, tapi masih belum bisa praktek sendiri. Nah, jadi selama masa internship ini saya praktek kalau rumah sakit tuh di rumah sakit pelabuhan, tapi jamnya nggak ada jam praktek sendiri karena kan dokter umum jadi jaga IGD, jaga ruangan gitu. Dan di puskesmas itu ada di puskesmas Kejaksan dan Pegambiran. Nah, tapi di luar itu saya rutin ikut poli dokter bedah tulang itu di rumah sakit pelabuhan, ada dokter Iwan spesialis ortopedi dan dokter Bagas biasa setiap hari Senin dan Jumat. Kalau yang dokter Iwan itu siang sampai sore, kalau yang dokter Bagas itu setiap pagi. Jadi disesuaikan jadwal saya, Bu. Kalau saya kosong pasti saya ikut jadwal mereka, jadwal beliau seperti itu. Oke. Nah, selain itu ya Hans kan termasuk dokter muda ya, udah muda, berprestasi ya, ganteng lagi gitu ya. Nah, maksudnya selama ini nih ya, selama 1 tahun masa ini kan ya, ada nggak sih pengalaman yang berkesan atau mungkin pengalaman lucu atau pengalaman gimana dengan pasien gitu, mungkin barangkali mereka nggak nyangka, ini dokternya gitu ya, nggak nyangka sih dokter Hans seperti ini gitu. Ada nggak sih yang bisa diceritain gitu loh? Sebenarnya kalau pengalaman kayak gitu ya banyak sih, Bu. Ya cuma ya kalau diceritain nanti dikirain sih GR atau gimana. Gak enak juga saya. Berarti terjadi juga ya? Ya umum lah gitu biasa. Ada nggak pasien yang misalnya berulah, dokter selfie dulu dong gitu, ada nggak? Ada sih, cuma nggak sering gimana sih. Kebanyakan juga mereka mungkin karena malu juga sih, Bu. Mungkin kan ada kalau misalkan di poli itu kan ada yang perawat juga, ada banyak orang juga gitu kan. Mungkin kalau pengalaman saya pribadi sih sejujurnya ya, saya tuh selama masa kuliah tuh sebenarnya agak minder dengan penampilan saya tuh
penampilannya katanya sih nggak ada tampang jadi dokter. Karena mungkin ya rambut saya kan dari dulu ibu tahu dari dulu rambut saya begini-begini aja, selalu berdiri gitu ya. Cuma dulu berdirinya lebih nggak rapih mungkin. Kalau sekarang lebih tertata rapi gitu kan. Sampai saya kuliah juga rambutnya masih sama kan. Jadi kalau ketemu orang tuh merasa kayaknya bukan anak kedokteran gitu katanya, lebih ke anak atlet gitu atau apa nih bukan lebih atlet cocoknya lebih nih? kayak biasanya mungkin anak-anak yang lebih santai, yang gayanya lebih santai itu mungkin anak-anak ekonomi atau anak desain gitu. Mungkin karena stigma kebanyakan masyarakat kalau anak kedokteran tuh yang lebih yang formal, rapi. Memang kemeja pasti karena syarat kuliah di kedokteran selalu pakai kemeja. Cuma mungkin rambutnya mungkin terkesan yang lebih rapi atau pakai kacamata gitu ya. Kayak bukan saya banget gitu Bu. Jadi apa sih mendobrak ininya? Ya itu paradigma selama ini ya, maksudnya dokter tuh nih bisa keren juga gitu kan. Tapi sebenarnya saya nggak bilang dokter yang rapi juga culun loh, enggak loh. Iya. Enggak, bukan gitu. Cuma maksudnya stigmanya gitu kan, dokter tuh rapi seperti itu gitu. Kalau saya kan ya, kasar kalau saya sekarang bisa pakai kaos, mungkin saya pakainya kaos gitu. Gitu ya. Jadi kayak lebih enjoy dan lebih ke nempel lah. Cuma kan nggak bisa, harus disesuaikan dengan acara gitu kan. Sama paling ya, dulu zaman sebelum pandemi Bu, sebelum pakai masker tuh saya rada takut kalau ketemu pasien sebenarnya. Takutnya tuh bukan karena takut nggak bisa atau gimana, sebenarnya takut karena dicap ini nih dokter bukan sih, kok kayak tampangnya masih kayak muda banget gitu loh. Karena saya sejujurnya beberapa kali kalau misalkan beli sesuatu juga masih dipanggilnya Dek gitu. Jadi saya bingung. Kayaknya belum pantas gitu. Makanya sekarang juga kayak ini juga numbuhin jenggot apa gitu biar lebih kelihatan gitu. Jadi supaya ini ya image-nya gitu loh, lebih kayak wah lebih kayaknya ini dokternya gitu loh. Jadi minder di situ sih Bu, sebenarnya minder. Jadi minder kayak tampangnya masih kayak muda banget gitu loh. Tapi gitu. Maksudnya di balik yang keraguan itu sebenarnya kan ada Dokter Hans ini salah satu dokter yang tentunya berkualitas, ya nggak punya daya saing gitu kan ya, dengan segudang prestasi yang tadi sudah disebutkan gitu ya. Oke, Dokter Hans, sebenarnya obrolan kita nih sangat menarik sekali ya, maksudnya mungkin yang di rumah juga sangat exciting gitu ya dengar ceritanya gitu, karena kan itu pengalaman hidup gitu ya. Tapi kita mesti jeda dulu nih sebentar gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cosmic berbagi inspirasi. Situasi yang mengharuskan anak untuk belajar dari rumah adalah tantangan bagi semua penyelenggara pendidikan. BPK Penabur selalu berusaha memberikan pelayanan yang maksimal, terlebih dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Bergabunglah dan jadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur Cirebon untuk menjadi generasi BEST. Ya, kembali lagi di Cosmic berbagi inspirasi. Masih bersama tamu spesial kita, Dr. Hans Christian Handoko.
Nah, Hans, menarik banget ya kisah perjalanan hidupnya seorang Hans ya, dari yang masa-masa sekolah yang maksudnya tidak terduga gitu ya, sampai sekarang sudah resmi menjadi seorang dokter gitu ya. Bahkan bukan cuma sekedar dokter loh, dokter yang berprestasi gitu ya. Nah, ada beberapa hal nih Hans yang mau Ibu tanyakan, dan mungkin juga penonton di rumah juga mau tahu juga ya, lebih jauh lagi nih tentang seorang dokter Hans gitu ya. Nah, ini kan di tahun 2020 ini ya, Cirebon, Indonesia, bahkan seluruh dunia itu sedang menghadapi yang namanya pandemi COVID-19 ya. Nah, kan sekarang nih sebagai seorang dokter, atau kita sebut-sebutnya sebagai garda terdepan gitu ya, pengalaman apa sih yang dokter Hans itu dapat di masa pandemi ini sebenarnya? Maksudnya ini kan pengalaman spesial tentunya. Maksudnya kalau nggak pandemi kan beda lagi ceritanya gitu tuh. Mungkin bisa disampaikan gitu pengalaman selama masa pandemi ini. Padahal Hans baru aja lulus gitu ya, jadi dokter muda gitu tuh. Yang jelas, satu, kita sebagai tenaga medis harus membiasakan atau jadi punya kebiasaan yang tidak seperti sebelumnya gitu. Kayak misalkan kalau kita ke tempat kerja ya, katakanlah rumah sakit atau puskesmas tuh pasti pakai APD berlapis-lapis, dan sekarang juga udah nggak pernah kalau ke tempat kerja itu pakai kemeja. Kalau dulu kan dokter itu kan kemeja, pakai jas putih, ya kan. Betul. Sekarang jas putih udah nggak pernah dipakai. Jadi datang tuh ke tempat kerja lebih ke pakai baju jaga ya. Baju jaga tuh mungkin yang pakai setelan itu loh, yang warna-warni gitu. Tambah dengan alat pelindung diri, APD, face shield, segala macem, masker berlapis-lapis gitu kan. Panas, keringetan, semua. Kalau udah pakai gitu nggak bisa makan. Biasa karena nanggung, daripada buka, mending udah sekalian nahan lapar lah gitu. Daripada nanti ribet lagi buka pasangnya gitu kan. Semua pasti kerasa sih ya. Pasti lebih sulit lah. Jadi sebenarnya sekalian mau pesan juga buat semua audiens juga, buat yang nonton juga ya. Namanya masa pandemi seperti ini pasti semua mengalami kesulitan. Namanya juga masa sulit gitu. Semua punya kesulitannya masing-masing. Karena kan bagi orang awam itu banyak ya yang masih berstigma negatif terhadap tenaga kesehatan. Entah dokter lah, entah perawat, kasarnya kayak, ya dokter mah enak kerjanya, tetap lancar, jangan-jangan dapat pasien COVID makin banyak, duitnya makin banyak. Ada yang kayak gitu juga ya maksudnya. Sebenarnya sama sekali nggak ada hubungannya ya untuk pendapatan kita juga. Nah, pesannya jadi apa? Janganlah di sini ada saling menyalahkan. Saya tidak merasa sebagai korban juga, sebenarnya enggak. Baik tenaga medis juga gitu ya. Janganlah saling menyalahkan di sini. Maksudnya jangan mengambing hitamkan, baik itu tenaga medis maupun pemerintah yang membuat kebijakan-kebijakan. Karena kan memang kadang bagi orang awam kebijakan-kebijakan itu kadang suka dianggapnya lucu, mempersulit atau bikin kerjaan susah lah atau apa gitu ya. Jalan-jalan ditutup, PSBB lah, kemana-mana nggak boleh, jam-jam dibatesin gitu. Ya memang semua juga nggak bisa kita membuat peraturan yang membuat senang semua orang. Betul. Apalagi namanya masa sulit itu. Semua ada lah satu sisi, satu kalangan tertentu yang merasa jadi korban gitu kan. Kita nggak bisa kerja, nggak bisa gini. Semua juga mengalami titik sulitnya. Saya bisa ngomong seperti ini bukan semata-mata saya karena saya dokter gitu. Saya seolah-olah saya menutup mata dengan keadaan di luar saya atau pekerjaan di luar bidang saya, enggak. Orang tua saya pedagang kok. Orang tua saya juga tahu betul gimana sulitnya berdagang di masa pandemi seperti ini gitu. Jadi sudut pandang saya nggak hanya sebagai tenaga medis juga gitu. Saudara-saudara saya juga yang bukan dokter juga semua punya usaha dagang. Jadi tahu betul lah susah masalah. Kena dampaknya juga. Kena dampaknya gitu loh. Jadi semua cari uang susah. Ini gitu. tuh memang situasi yang tidak terprediksi ya. Betul, sebelumnya, jadi istilahnya. bencana lah, kita bisa katakan ini bencana alam. Gak ada yang tahu bisa kejadian kayak gini di tahun 2011. Gak ada yang tahu, gak ada yang mau ya. Sampai sekarang gitu. Jadi stoplah saling menyalahkan. Stop mencari kambing hitam. Kita sama-sama melalui pandemi ini berjuang, saling berdoa, tetap taati aturan yang ada, protokol-protokol kesehatan yang ada, seperti jam-jam PSBB sekarang apalagi Cirebon kan Bu, khususnya lagi dibatasin ya, taati kemana-mana ya pakai masker, sebisa mungkin nggak keluar kota dulu kecuali yang kepentingan mendesak gitu ya, atau yang penting banget gitu ya, janganlah ngumpul-ngumpul dulu gitu, olahraga oke, boleh, tapi setelah olahraga just eat ya pulang gitu, jangan ngumpul di mana apa gitu, enggak gitu. Jadi bareng-bareng lah, bersama-sama gitu lah, kita lewati ini sambil berdoa semuanya cepat berlalu. Betul, gitu. amin. Karena kan memang sih ya pandemi ini seperti sebuah rantai ya. Betul. Jadi kalau nggak habis-habis. Nah iya, maksudnya kalau misalnya ada orang-orang tertentu yang taat nih, tapi ada yang
yang lainnya mengabaikan juga Iya. itu susah ya, memperlama Susah. ya. Padahal maksudnya gini nih, Hans, sebagai seorang guru juga udah rindu loh kita. Iya, pasti kelas beneran Iya, gitu. maksudnya kangen ketemu sama murid-murid gitu, kangen suasana kebersamaan seperti itu. Kami juga selalu berharap ya, maksudnya segera Bisa normal lagi. Iya gitu, udah kangen lah pokoknya Iya. masa-masa itu ya. Tapi ya itu tadi ya, kita harus Mau gimana sama-sama lagi sekarang iya, ini gitu ya Bu ya. harus sama-sama berjuang, terusnya berusaha respon positif ya. Betul. Maksudnya pastilah di balik semua ini tuh kita dapat ada apa sih, nilai-nilai Nilai-nilai positif yang bisa positifnya. kita dapat ya, Iya. istilahnya asal ya itu tadi balik lagi ke respon Respon kita ya. kita, jadi jangan hanya melihat dari satu sudut pandang. Iya, iya. Semua pasti susah, saya sih akui susah, dan kasarnya tadi nggak bisa buat kebijakan yang membuat untung atau membuat senang semua orang gitu. Betul. Oke, berikutnya nih Hans, sebagai seorang dokter gitu ya, apa sih harapan visi misinya seorang dokter Hans Christian? Sebenarnya kalau visi saya jadi kayak Iya. lebih ke cita-cita. Jadi Iya. cita-cita saya setelah menjadi dokter nih justru baru menumbuhkan cita-cita yang sebenarnya cita-cita. Iya, Jadi iya. kasarnya kan kalau tadi nyimak cerita saya dari awal, Iya. dokter itu bukan cita-cita saya. Iya. Kasarnya coba-coba nyemplung, fokus berhasil. Iya. Setelah itulah saya baru punya cita-cita. Iya, jadi cita-citanya nih yang beneran ada nih Bu, malah baru lahir setelah jadi ya. dokter. Jadi dokter tuh bukan akhir Bukan ya, akhir, malah justru awal. Oke. Belum ada bapaknya banget. Sekarang saya baru banget start. Iya. Jadi kalau saya punya mimpi, punya Iya. cita-cita, punya visi, Iya. saya mau banget jadi lanjut sekolah lagi jadi spesialis Iya. ortopedi atau spesialis bedah tulang, Iya. orthopedic surgeon. Jadi pengen banget, semoga diizinkan Tuhan gitu. Saya, sampai sekarang saya Ibu doain lah ya. amin, ya, bantu Iya. doa aja. Jadi Iya. sekarang tuh saya berjuang keras untuk agar bisa sampai di titik itu gitu ya. Iya. Jadi kayak karena kan backgroundnya Ibu tahu saya dari dulu kan suka olahraga. Iya. Apalagi saya sendiri pemain basket gitu. Jadi sebenarnya spesialis bedah tulang itu tidak hanya melulu tentang olahraga, enggak. Iya, Justru iya. lebih ke trauma secara umum. Jadi pasien-pasien kecelakaan, patah tulang dan lain-lain gitu. Cuma saya mau lebih setelah kalau amin kesampaian gitu Iya. jadi spesialis bedah tulang, nanti mau lanjut sekolah lagi juga. Jadi yang terus gitu ya? jadi subspesialis yang khusus sport medicine gitu. Jadi mah cita-cita jangka panjangnya gitu. Iya. Jadi sekarang mau jadi bedah tulang dulu, spesialis ortopedi, setelah itu tercapai nanti mau target lanjut lagi jadi yang berikutnya. khusus sport medicine gitu. Karena backgroundnya kan saya atlet dulu, tahu gimana rasa sengsaranya atlet kalau cedera. Pengobatan itu mahal, kasarnya apalagi yang harus sampai operasi gitu ya. Iya, Apalagi iya. kan kasarnya sekarang pemerintah belum sadar betul, maksudnya belum terlalu fokus ke arah sana. Mungkin Peduli untuk ya, kurang. untuk atlet-atlet yang profesional oke, mungkin Iya, dapat fasilitas. Cuma untuk atlet-atlet yang kasar masih sekedar atlet provinsi atau apa, kasihan kalau misalnya cedera Perhatiannya itu, masih kurang masih rada ya. kurang. Jadi saya tergerak banget kayak pengen banget bisa menolong sesama teman-teman atlet. Wah, Gitu luar sih, Bu. biasa ya Cita-cita. visi misinya nih. Jadi backgroundnya sih karena dari kehidupan saya ngerasain betul gitu, sedih gitu kayak kasar ngeliat isi ini atlet ini jago cuma cedera terus udah pensiun gitu. Wah, Padahal bisa lebih padahal ya, bisa lebih. maksudnya kalau mungkin ya itu tadi ya ada Betul. ya Karena- semoga lah semakin Amin, banyak gitu. dokter-dokter Hans gitu ya yang terpanggil istilahnya tuh untuk terus mengupgrade kemampuan dirinya ya, dan Betul. tentunya setelah diupgrade diterapkan untuk membantu sesama Betul. gitu kan ya, untuk ya itu tadi ya, Iya. pokoknya berguna lah ya, Berguna. berkarya untuk banyak orang gitu Iya. ya. Karena kan kalau atlet sendiri kan sebenarnya di luar negeri atlet cedera kan banyak, Bu. Cuma Iya. setelah mereka cedera di situ, katakanlah cedera parah banget, karirnya tidak berhenti di situ gitu. Oh. Mereka recovery-nya bagus, penanganan bagus, mereka bisa berkarir lagi. Memang Iya. meski nggak sebagus seprima seperti kondisi awalnya, tapi Iya. kalau saya perhatikan di Indonesia itu kebanyakan setelah cedera itu ya Udah, gitu udah ya. habis hilang gitu, kasihan kan. Mm-mm. Yang dulunya kan banyak kalau baca berita yang dulunya Iya, atlet iya. sekarang jadi Ya berakhir iya, gitu ya maaf istilahnya kata tuh. maksudnya kehidupannya berubah drastis setelah Iya, tidak jadi iya. atlet lagi gitu. Iya. Itu kan jangka panjangnya sih, Bu. Jadi Betul. pengen punya, ya kalau boleh bermimpi ya, diizinkan bermimpi ya boleh ya kan. Boleh bermimpi. banget Jadi ya. punya center atau rumah sakit khusus Wah, luar biasa. traumatologi dan penanganan untuk rehabilitasi Iya. pasien-pasien yang trauma olahraga gitu. Kalau bisa Iya. sih di Cirebon. Jadi Amin saya kan lah. orang Cirebon, Iya, lahir di iya. Cirebon, pengen ya kalau bisa Membangun Cirebon ya. tuh punya senternya kayak sekarang kan di Solo ada, Iya. di Malang apa gitu. Saya pengen juga kayak Cirebon tuh juga bisa gitu suatu Iya. hari. Dan saya pengen suatu hari ya nanti saya tuh jadi bagian yang membangun itu gitu, Bu. Amin ya. Pokoknya kalau sebagai guru sih Ibu selalu dukung ya, guru-guru juga pasti ikut bangga lah ya. Dan semoga aja barangkali ada yang menyaksikan tayangan ini gitu ya. Terus
bisa turut nanti nih ya, wah berpartisipasi lah mewujudkan impiannya Dokter Hans ini ya, seperti itu. Baik, terakhir nih ya Dokter Hans gitu, mungkin ada pesan-pesan poin-poin penting apa sih yang mau disampaikan nih untuk generasi muda, mungkin untuk adik-adik yang masih saat ini berjuang dalam meraih impian mereka, ya mungkin bisa disampaikan secara singkat gitu ya. Jadi yang pertama, kalau udah dari cerita-cerita saya tadi, itu kan cerita lebih ke cerita hidup saya gitu ya. Kalau saya boleh menyampaikan pesan lagi ke teman-teman semua. Ya, boleh. Jadi intinya sih sebenarnya poin utamanya, jangan terlalu memikirkan masa lalu. Apa yang udah berlalu, biarlah berlalu. Semua orang punya titik balik. Tidak ada kata terlambat. Kalian yang katakanlah dulunya males, katakanlah separah-parahnya sampai nggak naik kelas atau apa, jangan minder. Tapi jangan bangga juga gitu maksudnya. Betul. Sadar itu salah, perbaiki kesalahan kalian, berubah. Semua punya titik baliknya. Apa kalian semua punya pilihan? Apa yang kalian lakukan sekarang itu memang kasarnya kalian punya pilihan untuk menentukannya sendiri. Tapi apa yang kalian lakukan sekarang itu akan berdampak buat diri kalian sendiri dan juga lingkungan kalian itu beberapa tahun ke depan atau mungkin di masa-masa yang akan datang nanti gitu. Nah, sekarang kalau tips and triknya buat teman-teman itu apa? Pertama, harus kenali dulu minat dari teman-teman atau adik-adik semua itu minatnya apa. Minat kalau menurut saya pribadi berbeda dengan bakat, Bu. Oh iya. Jadi minat itu hanya sekedar sukanya di mana, Bu. Contoh, saya suka basket. Saya cinta basket, suka nonton basket, suka main basket. Ada orang yang cuma sukanya nonton aja. Atau mungkin siapa? Si A sukanya nyanyi, suka dengerin lagu, nyanyi, main musik gitu. Nah, tapi dari minat ini apakah kita punya potensi atau enggak nih? Kita berbakat enggak? Kasarnya ini bukannya saya bikin semangat adik-adik putus juga, maksudnya memang ini agak pahit atau kasarnya agak pedas gitu ya. Kalian harus sadar atau harus realistis dengan bakat yang kalian punya, dengan potensi yang kalian punya. Misalkan kalian suka nyanyi, kalian suka main musik, suka, minat, tapi kalian berlatih tuh kasarnya kurang di bagian maksimal, itu, kurang maksimal, hasilnya nggak bisa bagus ya. Jadikan itu jangan untuk gimana gitu, sekedar hobi aja gitu, tapi jangan ditinggalkan. Nah, jadi kalian harus kenali potensinya di mana. Jadi sebenarnya kayak misalkan saya suka basket, tapi saya sadar diri. Postur saya juga nggak terlalu menunjang. Basket saya juga nggak wah banget gitu. Hanya sekedar pemain kota paling, nggak bisa sampai pemain provinsi, pemain nasional apalagi nggak pernah gitu. Saya sadar diri gitu loh. Jadi tapi di situ juga jangan jadinya ya udahlah saya nggak berbakat udah stop, enggak. Berkecil hati. Jangan berkecil hati. Cari potensinya di mana, cari apa yang kalian ternyata bisa. Tekuni tadi. Kembangkan dengan niat dan tadi konsisten tadi poinnya. Nah, di sini yang perlu digaris bawahi itu dengan poin dan dengan konsistensi tadi jangan setengah-setengah. Orang itu nggak bisa setengah-setengah. Kalau setengah-setengah pasti nggak akan jadi. Totalitas. Apapun pilihannya, lakukan maksimal. Kamu mau jadi penyanyi, suka nyanyi, ya berkaryalah di bidang seni. Totalitas. Pasti ada jalannya jadi berhasil. Atau kasaran kamu yang atlet basket, jadi dari sekarang memang udah jago banget sampai kepanggil timnas dan lain-lain, nggak usah malu gitu. Jangan minder dengan bakat teman lain yang kasar kayak, kok dia jadi dokter, saya jadi pemain basket, ya nggak masalah. Beda-beda. Semua orang jalan suksesnya beda-beda kok. Betul. Jangan minder. Kalian bakatnya di basket, kalian sekarang jadi kepanggil timnas, maksimalkan sampai kalian jadi pemain profesional. That's good banget gitu. Jadi jangan minder gitu Bu intinya. Semua jangan setengah-setengah tadi poinnya. Pasti dengan apapun pilihan kita, kalau kita maksimal, tidak setengah-setengah, pasti ada jalannya aja untuk berhasil. Dan tadi dibarengi dengan berdoa, iman tadi. Apapun kepercayaan kalian dibarengi dengan iman gitu. Jadi agar kasarnya apa yang kalian lakukan tuh diizinkan, diberkati, betul. Dipermudah, dilancarkan dan boleh diberkati menjadi sebuah keberhasilan. Betul. Seperti itu sih Bu. Oke. Wah, menarik banget ya obrolan kita hari ini nih. Udah dari A sampai Z ya, kupas tuntas nih tentang Dr. Hans Christian Handoko ya. Hans, terima kasih ya sudah meluangkan waktu gitu ya. Tapi barangkali ada closing statement. Ada yang mau disampaikan terakhir kali nih? Boleh. Jadi Oke. Ini jangan dianggap gimana-gimana ya, jangan dianggap kayak Mario Teguh atau gimana juga. Santai aja. Saya juga masih muda. Asal untuk adik-adik semua aja kita sama-sama belajar ya. Kalau saya boleh berpesan, yang pertama itu tadi ya dari poin-poinnya. Kalau closing statement-nya itu lebih ke untuk kalian bisa berhasil itu kalian tidak perlu membuat orang lain jadi gagal. Skala gampangnya gimana? Dalam sehari-hari yang kalian lakukan janganlah mempersulit orang lain, janganlah menyikut atau menjatuhkan orang lain.
janganlah untuk menjadi benar itu kalian tidak harus membuat orang lain jadi salah. Itu mindset. Bagi beberapa orang itu fatal sih. Jadi kayak untuk terlihat pandai kalian harus membuat orang lain terlihat bodoh. Merendahkan orang lain itu enggak. Nanti itu ke bawah sampai bagaimana cara kalian untuk sukses. Nanti kalian akan mencari jalan gimana supaya kalian bisa sukses tapi kalian membuat orang lain sengsara atau menjatuhkan orang lain. Itu menurut saya nggak baik banget dan mungkin kalian bisa berhasil tapi kasarnya ya tadi keberhasilan itu hanya sebuah titipan, ada karmanya gitu loh. Jadi untuk menjadi berhasil ya kalian nggak perlu membuat orang lain tuh harus sampai gagal gitu loh. Seperti itu sih paling pesannya. Sudah itu yang itu poin sih. pentingnya menurut saya closing statement dari seorang dokter Hans Christian Handoko ya. Oke. Baik Hans, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir sini. Sama-sama juga, menjadi Bu. bagian bagi tim podcast BPK Penabur Cirebon ya, Cosmic berbagi inspirasi. Semoga apa yang telah kita obrolkan tadi ya sepanjang waktu ini dapat memberi inspirasi bagi semua pendengar dan dapat menjadi berkat bagi semuanya, khususnya untuk generasi muda. Tetap semangat dalam meraih impian. Ingat ya, jangan lupa konsisten ya dalam meraih cita-cita kalian semua. Oke, terima kasih. Kami pamit undur diri. Tuhan memberkati.